Halo Sobat Biodiversitas, kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya teman-teman, yaitu terkait morfologi paruh burung nuri Maluku dan hubungannya dengan pola makan serta evolusi. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan berbagai spesies burung nuri dengan karakteristik yang unik. Maluku merupakan salah satu pusat keanekaragaman burung nuri. Terdapat berbagai macam spesies burung nuri dari mulai endemi hingga non-endemi, seperti nuri Maluku atau Eos bornea, kemudian ada nuri kepala hitam, nuri pipi merah, nuri Raja Ambon, dan nuri Ternate. Walaupun tampak mirip, spesies-spesies dari burung nuri itu sendiri memiliki ciri khas yang mampu membedakan yang satu dengan yang lainnya, terutama dari warna bulu dan juga bentuk paruhnya yang mengalami evolusi. Paruh nuri menjadi salah satu ciri utama yang membedakan di antara mereka. Tidak hanya sekedar alat untuk makan, paruh juga bisa menjadi alat penentu jenis makanan yang bisa mereka manfaatkan. Contohnya, pada burung dengan paruh yang tebal dan kuat, cocok untuk memecah biji yang sangat keras, sedangkan paruh yang panjang dan ramping cocok untuk mendukung kecepatan, misalnya untuk mengisap nektar dan menangkap serangga. Fenomena ini disebut dengan force velocity trade-off, artinya burung dengan paruh yang tebal dan kuat sangat mendukung sekali untuk memakan atau memecah biji yang sangat keras, sedangkan paruh yang panjang dan ramping mendukung dalam kecepatan, contohnya untuk mengisap nektar ataupun menangkap serangga. Perbedaan kedua jenis paruh ini bisa menjadi pembeda antara spesies burung lain dan menentukan jenis makanan mereka. Burung memiliki morfologi paruh yang beragam. Morfologi paruh yang beragam ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu contohnya apa? Adalah keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Nah, teman-teman coba bayangkan, jika di suatu wilayah terdapat banyak pohon buah, maka otomatis burung-burung tersebut akan memakan buah yang ada di wilayahnya. Namun sebaliknya, jika suatu wilayah banyak pepohonan bunga, yang bunga ini itu adalah penghasil nektar, maka burung-burung tersebut juga akan memakan nektar yang ada di situ. Nah, perbedaan jenis makanan ini tentunya mempengaruhi jenis morfologi paruh. Misal untuk pemakan bunga, biasanya nektar pada bunga itu dia memiliki paruh yang panjang dan juga melengkung agar memudahkan dalam mengambil ekstrak yang ada di bunga. Sedangkan untuk pemakan biji biasanya dia itu paruhnya itu akan pendek seperti itu, karena mereka ini memiliki strategi adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Bahkan lebih jauh, perbedaan paruh ini terkait erat dengan proses evolusi. Pola makanan spesifik dari satu habitat ke habitat yang lain menciptakan tekanan seleksi. Lama-kelamaan, generasi demi generasi burung nuri ini mengalami perubahan pada morfologi maupun sistem sensorik. Hal ini membuat hubungan mereka antara pola makan, bentuk paruh, dan evolusi menjadi sangat lebih menarik untuk dipelajari. Burung nuri Maluku, khususnya Eos bornea, dikenal memakan beragam jenis makanan seperti biji, buah, nektar, hingga serangga kecil. Namun, dalam jangka panjang, beberapa populasi mengalami spesialisasi, yang artinya mereka cenderung hanya memakan makanan tertentu secara dominan. Spesialisasi ini mempengaruhi bentuk paruh dari burung nuri itu sendiri. Nuri yang sering memakan biji biasanya memiliki paruh kuat, besar, dan melengkung, sedangkan nuri yang lebih sering mengkonsumsi nektar akan memiliki paruh yang ramping dan panjang. Proses ini disebut dengan divergent evolution, yaitu satu spesies yang sama dapat berkembang membentuk bagian morfologi tertentu yang berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan dan ketersediaan pakan di sekitarnya. Jadi, bisa kita lihat bahwa variasi paruh nuri bukan sekedar perbedaan fisik, melainkan bukti bagaimana mereka beradaptasi dengan tekanan ekologi. Sebenarnya, morfologi paruh burung nuri Maluku memiliki hubungan erat dengan pola makan, ekologi, dan evolusi. Variasi bentuk paruh tidak hanya menunjukkan keindahan bisa dianggap sebagai, tapi juga menjadi bukti nyata bagaimana spesies menyesuaikan diri terhadap tekanan lingkungan. Tetapi kesimpulannya, morfologi paruh burung nuri Maluku dengan fleksibel erat dengan
burung pola nuri makan, punya peluang ekologi dan bertahan lebih evolusi. baik. Variasi Apalagi bentuk paruh tidak hanya menunjukkan ekosistem keindahan adaptasi, pulau yang sumber tapi pakannya juga bisa menjadi berubah-ubah. bukti nyata bagaimana Hal ini spesies menyesuaikan menyatakan diri evolusi terhadap paruh tekanan adalah lingkungan. hasil interaksi Kesimpulannya, antara morfologi kebutuhan burung nuri makan, Maluku memiliki hubungan batasan erat dengan perkembangan, pola dan makan, faktor ekologi genetik dan yang diwariskan. evolusi. Kalau kita bandingkan, setiap jenis burung memiliki paruh yang sesuai dengan makanannya. Misalnya burung pemangsa seperti elang yang memiliki paruh yang sangat tajam dan juga melengkung. Paruh tersebut cocok untuk merobek daging. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa burung elang ini merupakan burung karnivora atau pemakan daging. Selanjutnya ada burung merpati yang memiliki paruh yang cocok untuk memakan biji-bijian sangat kecil. Dan juga ada burung kolibri yang memiliki paruh yang panjang dan juga melengkung. Hal ini dapat membantunya untuk menghisap nektar pada tanaman. Nah, berbeda lagi dengan burung nuri. Burung nuri memiliki paruh berkait dan juga dilindungi oleh tengkorak, sehingga burung nuri ini sangat cocok untuk memakan biji-bijian yang sangat keras dan juga buah-buahan gitu ya. Nah, selain daripada paruhnya yang sangat kuat, burung nuri juga memiliki tipe kaki yaitu zygodactylus, artinya pada kakinya itu terdapat 2 jari kaki di depan dan 2 jari kaki di belakang, sehingga dapat membantu burung nuri dalam memegang makanan sekaligus dalam memanjat pepohonan. Jadi, paruh dan bentuk kaki nuri ini merupakan paket adaptasi yang saling mendukung dalam. Selain tadi dilihat dari sisi morfologinya, ternyata burung nuri Maluku ini sangat berperan loh di bidang ekologis. Nah, jadi burung nuri ini sangat berperan untuk sebagai agen penyebar biji. Nah, di mana ketika burung nuri Maluku ini memakan biji, maka tanpa sengaja dia dapat menjatuhkan biji ataupun dia akan membawa ke tempat yang lain. Nah, hal ini itu dapat mendukung sistem regenerasi tumbuhan di hutan. Nah, bisa saja kalau tidak ada burung nuri, maka sistem regenerasi hutan menjadi terganggu. Namun, sayangnya populasi burung nuri ini Dari sisi evolusi, bentuk paruh nuri yang kita lihat sekarang adalah hasil perjalanan panjang. Nah, nenek moyang mereka kemungkinan besar memakan biji dengan paruh yang sederhana. Namun, karena adanya tekanan seleksi alam dan perubahan lingkungan, paruh mereka berkembang menjadi lebih melengkung dan lebih kuat. Proses adaptasi ini menunjukkan bahwa evolusi bukan sesuatu yang instan, akan tetapi hasil dari interaksi jangka panjang antara organisme dan lingkungannya. Jadi, paruh pada burung nuri merupakan bukti nyata bahwa seleksi alam membentuk ciri-ciri fisik yang sesuai untuk kebutuhan hidupnya dan juga dalam bertahan hidup suatu spesies. Kesimpulannya, morfologi paruh burung nuri Maluku memiliki hubungan erat dengan pola makan, ekologi dan evolusi. Variasi bentuk paruh tidak hanya menunjukkan keindahan adaptasi, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana spesies menyesuaikan diri terhadap tekanan lingkungan.